Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saat ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat kuis ya, membuat kuis pertemuan atau membuat kuis UTS, UAS dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum login kita harus membuat pertanyaan ya, kuisnya gitu ya. Entah itu dalam bentuk true false ya, pernyataan benar atau salah, atau dalam bentuk pilihan ganda ABC seperti ini ya, atau Bapak Ibu mau dalam bentuk isai ya, itu berarti silahkan gitu ya. Di sini saya akan membuat tutorial dalam bentuk pilihan ganda ya, dalam pilihan ganda saja. Nah, Bapak Ibu semuanya perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa pada saat kita membuat soal ya, pada saat kita membuat soal ataupun membuat pertanyaan, Bapak Ibu harus membuat pertanyaannya dalam satu paragraf. Jadi tidak boleh ya, contohnya begini. Tambah lagi. Ini masih urutan pertanyaan satu contohnya, tapi di enter ya. Maka pada saat nanti kita cek, kita masukkan ke dalam e-learning, ini jadi error. Ya, jadi error. Kenapa? Karena ada enternya. Karena ada paragraf, dianggapnya ada paragraf baru. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi harus dalam satu paragraf, gitu ya. Dalam satu paragraf. Jadi pertanyaannya harus dalam satu paragraf. Karena kalau tidak dalam satu paragraf, dianggapnya itu adalah jawaban nantinya. Gitu ya. Jawaban pilihan gandanya, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya juga, bahwa pertanyaan satu dengan jawabannya, dengan pilihan-pilihannya, itu harus di-enter satu kali. Ya, itu harus di-enter satu kali supaya membedakan itu adalah pertanyaan satu dengan pertanyaan dua dengan pertanyaan tiga dan sebagainya, gitu ya. Nah, terkait dengan terkait dengan sistem jawaban kalau pilihan ganda, Bapak Ibu kan ini adalah pernyataan. Ya, pernyataan ini benar atau salah? Kalau yang benar itu dikasih tanda bintang begini. Ya, contoh ini kan tadinya mungkin ABC yang otomatis mungkin ya. Nah, ini kan otomatis nih. Oh iya, contohnya Bapak Ibu membuatnya dalam bentuk otomatis begini, numbering otomatis ya. Jadi Bapak Ibu semuanya tinggal nanti hapus aja. Hapus, kemudian kasih tanda A, tanda bintang di depannya ya, tanda bintang begini tinggal spasi. Ya, mungkin nanti Pak jadi nggak rapih dan sebagainya, nggak apa-apa ya. Contohnya ini A, B-nya nggak ada, nggak jadi masalah. Ya, yang penting huruf bintang di sini ada, karena nanti pada saat masuk ke database e-learning ini nanti diurutkan kembali, gitu ya. Termasuk ini boleh pakai nomor ya, 1 2 3 boleh pakai nomor, boleh tidak juga, nggak jadi masalah. Yang penting format pilihan ganda. Kalau pilihan ganda ini jawaban benarnya dikasih tanda bintang, gitu ya. Nah, begini tanda bintang tuh ya. Jadi jawaban yang benarnya itu dikasih tanda bintang. Nah, ini dua baris pun masih satu paragraf, tidak pakai enter, tidak begini. Nah, kalau begini kan pakai jadi nomor baru nih ya. Jadi tidak boleh, harus dalam satu paragraf, gitu ya. Oke, ini jarak dari pertanyaan satu dengan pertanyaan berikutnya, ini harus ada satu kali enter, gitu ya. Contohnya Bapak Ibu semuanya sudah membuat dalam bentuk pertanyaan sudah membuat soalnya seperti ini ya. Tinggal kita copy ini ya, kita copy sekali lagi kita copy. Kemudian kita buka ya halaman ini. Cuman sebelum ke sini kita coba buka dulu di tab baru namanya Blackboard Generator ya, Blackboard Generator. Kita tinggal enter saja. Kemudian nanti ada Blackboard Test Question Generator. Nah, ini tinggal kita klik saja North Institute ya. Tinggal klik, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti test name ini diisi contohnya kuis ya, ataupun sesi 1 aja lah, sesi 1. Jadi ini adalah kuis untuk sesi 1 contohnya. Nah, yang tadi sudah kita copy, kita pastikan di sini. Nah, kan sudah nih ya. Sudah. Nah, ini tinggal dipilih multiple choice atau mau true false. Karena ini kan saya gabungan nih, ada true false dia juga, ada pilihan gandanya juga. Tinggal kita pilih satu, tidak boleh dua. Gitu ya. Kita tidak boleh dua. Ya sudah, saya pilih yang multiple choice saja. Ya, kalau isai berarti pilih isai saja, gitu ya.
Oke, contohnya kita terapkan. Kemudian kita coba cek benar tidak format penulisan kita itu seperti ini. Ya, berarti tinggal kita apa namanya? Kok ada bahasa Inggrisnya ya? Nggak apa-apa lah. Ya, tinggal kita tes ya, generate test question. Nah, generate test question, nah berarti tandanya kalau hijau seperti ini berarti tandanya sudah sukses. Ya, ini kayaknya dari mana jawab pertanyaan ini? Ya, coba kita cek di poin ke-10-nya. Poin terakhirnya. Enggak ada, berarti ada tambahan ya. Oke, kita hapus saja yang bagian ini ya. Oke, kita klik tes sekali lagi. Nah, kalau hijau berarti tandanya sudah sukses, sudah sesuai ya. Nah, kalau ada yang warna merah berarti tandanya ada mungkin ada yang belum enter atau memang pertanyaannya tadi dalam bentuk dua paragraf gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Termasuk isai ya. Isai pertanyaan satu dengan pertanyaan kedua harus satu kali enter lagi ya. Harus di enter satu kali lagi sebagai jaraknya. Oke, kalau sudah seperti ini, hijau seperti ini, silakan Bapak Ibu semuanya tinggal download question full. Ya, tinggal klik ini, kemudian biasanya outputnya adalah bentuk WinRAR. Nah, ini sudah sedang ngedownload. Nah, ini WinRAR atau zip ya. Oke, jangan diekstrak, biarkan saja, gitu ya. Langkah berikutnya, kalau sudah di-download, kita masuk ke bagian akun e-learning kita. Ya, kita coba masuk ke akun e-learning kita. Kemudian kita masuk ke mata kuliah yang akan kita tambahkan kuisnya ataupun UTS UAS-nya. Kita klik saja. Kemudian kita akan coba membuat di pertemuan 1 contohnya, ya. Mana masih loading nih. Nah, oke, kita akan membuat di pertemuan 1. Seperti biasa, sebelum kita merubah-rubah dan lain sebagainya, kita harus menghidupkan mode ubahnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan tambahkan aktivitas atau sumber. Ya, aktivitas dan sumbernya itu ditambahkan. Kemudian di sini ditambahkan ataupun diklik bagian kuis, ya, tambahkan kuis. Kemudian nanti di sini namanya diganti jadi kuis ya per 1. Ya, jadi kuis pertemuan 1. Silahkan diisi, silahkan jawab pertanyaan dan pernyataan di bawah ini baik dan benar, contohnya ya. Contohnya ini sudah. Kemudian waktu pengerjaannya mau kapan, gitu ya. Waktu pengerjaannya mau kapan, gitu ya. Jadi contohnya di sini kita mau tanggal sekarang ya, tanggal 28 jam 12.27. Contohnya, berakhirnya kapan? Kita checklist di sini mau kapan. Ya, mau tidak dibatasi berarti tanpa harus diaktifkan. Ya, berarti tidak dibatasi tandanya. Kalau memang mau dibatasi silahkan tinggal di checklist ininya sampai tanggal kapan. Contohnya saya tidak dibatasi ya, contohnya. Waktu pengerjaan, nah berarti ini kalau memang ini tidak diaktifkan berarti tinggal diaktifkan di sini. Ya, waktunya hanya sekian menit gitu ya. Nah, ini boleh, ini dinonaktifkan saja. Ya, oke. Jadi kalau memang mau diaktifkan, ininya tinggal ditambah. Contohnya jadi 45 menit, boleh seperti ini, gitu ya. Oke, ini contohnya 60 menit. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Ada waktunya juga, ada seminggu, ya, ada berapa minggu nanti di sini, gitu ya. Oke, ketika waktu berakhir, ya, ketika waktu berakhir di sini ada. Oke, biarkan saja, ini tidak harus diedit. Nilai nanti di sini tampilkan kategori nilai. Oke, di sini upaya mengerjakan yang diizinkan. Nah, nanti di upaya kategori nilai ini biarkan saja begini. Upaya mengerjakan yang diizinkan. Nah, di sini berarti si mahasiswa itu bisa mengerjakan sampai berapa kali.
Ya, apakah sampai 5 kali sampai 10 kali mah enggak, tinggal di setting di sininya. Contoh bisa 2 kali berarti 2. Ya. Kemudian nanti metode penilaian berarti nilai rata-rata atau nilai terakhir atau nilai pertama atau nilai tertinggi gitu ya. Contohnya adalah nilai tertinggi saja gitu ya. Oke, kemudian berikutnya tata letak. Tata letak ini berarti pertanyaan yang kita buat itu mau dibuat setiap lembarnya itu berapa pertanyaan. Contoh setiap lembar, setiap halaman itu adalah isinya 5 pertanyaan. Mau 10, mau 20, mangga silahkan. Contohnya saya 5 saja. Setiap lembar, setiap tampilan begini, satu halaman ini, itu adalah 5 pertanyaan. Oke, kemudian berikutnya terkait dengan perilaku soal. Perilaku soal biarkan saja, tinggal opsi ulasan. Nah, opsi ulasan di sini itu yang dihilangkan checklistnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jawaban yang benar jangan dikasih tahu, nanti bisa jadi mahasiswa sudah tahu jawabannya gitu. Makanya yang di checklist cuma 2, yaitu adalah tanda dan pengerjaan kuis. Setelah setelah mengerjakan pengerjaan kuis tanda ya, kemudian ini pun sama ya. Nah, hanya ini saja yang di checklistnya gitu ya. Kemudian berikutnya untuk tampilan ini untuk digit desimal ini dibuat 0 saja supaya nanti 70 pas gitu, tidak 70,00 gitu ya. Jadi itu desimalnya 0 saja gitu ya. Kemudian berikutnya batas ekstra pengerjaan nggak ada, kemudian batas akses juga tidak ada, pengaturan nggak ada, kemudian penyelesaian aktivitas saja, ini aktivitas ya di checklist saja, gitu ya. Oke, dengan checklist ini perlu dinilai ya, oke berarti perlu dinilai. Gitu. Oke, kemudian berikutnya tinggal simpan dan tampilkan. Oke, simpan dan tampilkan seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini kan mengedit kuis, karena kuisnya juga belum ada, ya, kuisnya juga belum ada, maka berarti ya kita harus mengupload soal tadi ya, soalnya dulu, harus membuat soalnya dulu. Caranya, Bapak Ibu semuanya, tinggal klik yang gerigi yang di atas ini, ya gerigi ini, kemudian scroll ke bawah ada tulisan import, ini bank soal, ada tulisan impor, ya tulisan impor, kemudian tampilannya seperti ini, ya. Kemudian kita klik blackboard, karena tadi kan kita menggunakan blackboard ya, blackboard. Kemudian kita pilih file ya, ini unggah karena kita akan menguploadnya. Choose file. Tadi kita nyimpennya di mana? Kalau nggak salah tadi di download. Nah ini sesi 1. Kita klik yang WinRAR ini ya, WinRAR ini kita open, kemudian kita unggah filenya. Nah seperti ini, kita klik import. Ya, kalau nggak salah kita tadi membuat 10 pertanyaan. Nah, bener nggak 10-nya? Oke, 10 ya, sudah betul. Oke, kita masuk nggak 10-10-nya? Ada yang error atau tidak? Oh, ternyata 10-nya sudah sukses. Ini 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti semuanya sudah sukses. Baik, langkah berikutnya, karena soal kita sudah masuk semuanya, berarti kita tinggal mengedit kuis pertemuan. Tinggal klik saja kuis pertemuan 1 ini, ataupun sesuai dengan nama yang Bapak Ibu buat. Kemudian edit quiz ya, edit quiz, kemudian tambah. Di sini ada klik tambah di pinggir ini, klik tambah dari bank soal ya. Nah Bapak Ibu semuanya tadi mungkin nggak tahu tadi sih kita nyimpennya di mana ya. Nah makanya settingan ini harus Bapak Ibu lihat apakah pertemuan 1 atau sesi 1 ya. Jadi sesuai dengan Bapak Ibu membuatnya tadi, menguploadnya di mana gitu ya. Contoh saya di sesi 1, coba cek. Nah ternyata soalnya masuk ke dalam sesi 1 ya. Contohnya ini semuanya, soal ini semuanya mau kita gunakan ya. Kita klik ini aja semuanya ya, langsung otomatis dari sini. Atau hanya beberapa saja ya, hanya ini ya, ini kemudian ini, mungkin yang lainnya tidak. Itu boleh, silakan, tergantung kemauan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Oke. Nah, ada di sini juga berkaitan dengan tampilkan juga dengan soalnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, nanti ada bunyi dari soal-soalnya gitu ya. Tapi saya tidak tidak menampilkannya supaya nanti nggak terlalu panjang gitu ya. Oke, contoh di sini saya akan menggunakan pertanyaan ini untuk kuis ya. Tinggal klik saja di atasnya, kemudian kita tambahkan soal terpilih pada kuis. Nah, nanti seperti ini tampilannya
Ya, tampilan di halaman, karena ini kan 55 ya. Ada tadi kita milih halaman satu halaman itu 5 soal. Nah, makanya di sini ada halaman 1, halaman 2 gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kita tentukan nilai tertingginya berapa? 100. Apakah soal ini mau diacak, mau dikocok, jadi tidak berurutan 1, 2, 3 dan sebagainya? Mangga, silakan. Saya akan menggunakan diacak. Kalau sudah seperti ini, silakan Bapak Ibu langsung simpan saja. Oke, sudah simpan, berarti tandanya ini sudah bisa diakses oleh mahasiswa. Kita coba cek di pertemuan 1, tampilannya seperti apa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, kita coba cek di akun mahasiswa ya. Kita coba cek di akun mahasiswa itu seperti apa kuisnya. Nah, ini kuis pertemuan 1. Nah, kita coba cek. Nah, ini jadi ada seperti ini. Jumlah percobaan yang diperbolehkan 2 kali, berarti akses mahasiswa maksimal bisa mengerjakan 2 kali. Ya, kuis ini dibuka hari Senin jam 12.27, waktu pengerjaan 1 jam, metode penilaian nilai tertinggi. Ini kan ada informasinya nih. Kerjakan kuis. Ya. Mulai percobaan. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi kan di sini ada waktunya nih. Ya, ada waktunya. Jadi kalau lebih dari jam ini maka otomatis nanti tidak akan masuk nilainya karena waktunya sudah habis. Gitu ya. Oke, ini kemudian ada soal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan tadi kita milihnya setiap halaman itu 5 soal. Nah, seperti inilah tampilannya. Ya, nanti mau soal berikutnya tinggal next halaman berikutnya. Nah, seperti ini. 6, 7, 8, 9, 10, baru nanti selesaikan kuis, baru nanti waktu ini akan berhenti. Gitu ya. Itu terkait dengan tata cara. Oke, kita coba isi aja ya, kita coba isi aja halaman sebelumnya, kita asal saja deh supaya cepat ya. Nggak apa-apa, nggak dibaca ini ya, nilainya mau tidak dapat nilai pun nggak jadi masalah, supaya nanti sebagai contoh saja gitu ya. Oke, ini lama. Oke, selesaikan kuis. Nah, jawaban disimpan, kemudian kumpulkan semua dan selesai. Atau nanti mau kembali ke usaha. Nah, usaha itu berarti mengerjakan lagi. Nah, berarti nilainya adalah 50 dari 100. Berarti nilai kita hanya setengahnya. Berarti yang benar hanya setengahnya. Gitu ya. Selesaikan ulasan. Oke, berarti nilai kita hanya 50. Gitu ya. Nilai kita hanya 50. Oke, mau mencoba lagi silakan, karena ada 2 kesempatan kan. Mencoba lagi silakan. Nanti nilai yang tertinggi kalau nilainya 40 maka tetap yang masuk adalah 50. Itu adalah tata cara pengerjaan kuis untuk mahasiswa dan tata cara membuat kuis untuk UTS, UAS mungkin dan semacam evaluasi, kuis evaluasi setiap pertemuan. Ya. Itu caranya Bapak Ibu semuanya membuat kuis setiap pertemuan ataupun kuis untuk UAS, UTS dan sebagainya ya. Baik itu dalam bentuk multiple choice, kemudian true false ataupun essay dan sebagainya gitu ya. Itu tata cara penggunaannya ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa membuat soal ya, soal UAS itu contoh kita coba ke bank soal ya. Nanti di sini Bapak Ibu contohnya akan menambahkan soal, membuat soal biasanya. Buat soal baru. Nah, di sini Bapak Ibu akan memilih pilihan ganda, benar atau salah, ya, atau membentuk dalam bentuk esai. Nah, kalau di sini manual satu-satu ya, ini nggak bisa langsung semuanya banyak gitu ya. Satu-satu di sini. Kategorinya kan di sini apa? Contohnya ini, nah ini mau masuk ke mana? Ya, masuk ke pertemuan 1, sesi 1 dan sebagainya, mangga. Itu terserah Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Setelan bawaan ada namanya adalah apa contohnya ya. Ini nama soalnya berarti 2, contohnya soal 2.1 contoh. Nah, di sini soalnya ya, soalnya apa? Poinnya 100 contoh. Ya.
Umpan baliknya dikosongkan, kemudian di sini ABCD pilihan gandanya, pilihan 1 itu isinya apa, ya. Dan kemudian pilihan 2-nya mana? Kok? Nah, pilihan 2-nya apa? Pilihan 3-nya apa? Nah, untuk jawaban yang benar ini dikasih nilai 100. Ya, ini dikasih nilai 100 kalau pilihannya benar yang nomor 2 ini. Ya. Setelah itu ya pilihan 5 dan sebagainya silahkan ya kosongkan untuk 3 kategori. Ya udah, ini tinggal ini aja. Kumpulkan umpan balik, gak usah, percobaan gak usah, agar gak usah, langsung simpan perubahan. Itu baru bikin satu soal ya. Itu baru bikin satu soal. Nah ini, itu baru bikin satu soal. Jadi kalau mau bikin 10 soal ya tinggal bayangkan saja oleh Bapak Ibu semuanya. Cara membuat soalnya lama gitu ya kalau memang manual satu persatu di sini. Makanya saya menyarankan Bapak Ibu semuanya menggunakan Blackboard Generator, menggunakan ini. Asalkan format yang Bapak Ibu gunakan itu benar gitu ya. Itu caranya membuat kuis ya, membuat kuis termasuk nanti membuat esai. Makanya nanti esai semuanya gitu ya. Pilihan ganda semuanya. Pernyataan true false semua gitu ya. Itu urutannya. Jadi tidak dicampur adukan seperti yang tadi saya buat gitu ya. Nanti ujung-ujungnya harus dipilih salah satunya, apakah pernyataan benar atau salah atau pilihan ganda gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu saja untuk tutorial saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.